Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fatir Al-Ghifari. Saya akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan 26, khususnya yang berbasis digital. Saya akan menyajikan 3 studi kasus utama. Yuk simak sampai akhir agar kamu makin paham dan siap menghadapi dunia kerja maupun urusan perpajakan. Bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi, PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. Baik, kita akan memasuki studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus pegawai tetap. Jadi yang pertama itu ada contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Jadi Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau yang biasa disebut K0. Gaji pokok sebesar 15 juta rupiah setiap bulan dengan tunjangan 25 juta rupiah per bulan. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp250.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp150.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp350.000 per bulan. Tuan A melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Nah, di sini itu ada perhitungan secara aktual per setiap masa pajaknya. Karena si Tuan A dia bekerja dari awal tahun, dari bulan Januari, jadi dia dituliskan di tabelnya itu dari Januari sampai dengan bulan Desember. Di kolom berikutnya itu ada gaji yang sebesar 15 juta rupiah. Berikutnya ada tunjangan yang sebesar 25 juta rupiah. Berikutnya, seperti yang di soal tadi sebutkan, si Tuan A mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 70 juta rupiah di bulan Desember. Jadi dia dimasukkan tuh di kolom tunjangan hari rayanya sebesar 70 juta rupiah di bulan Desember. Selanjutnya, di soal disebutkan juga Tuan A ini mendapatkan bonus sebesar 25 juta rupiah di bulan Juli. Jadi di situ di input sebesar 25 juta rupiah. Berikutnya ada uang lembur. Si Tuan A juga mendapatkan uang lembur tadi yang ditulis di soal, yaitu sebesar 6 juta rupiah di bulan Februari dan di bulan Mei. Di situ ditulis 6 juta rupiah. Selanjutnya ada premi JKK dan JKM. Nah, ini 120.000 ini dari mana? Jadi 120.000 ini dia itu didapatkan dari 0,50% untuk JKK-nya, yaitu 0,50% dikali dengan gaji. Jadi 0,50 dan 0,30. Jadi hasilnya ditambah dan gajinya sebesar Rp120.000. Selanjutnya ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah hasil jumlah dari gaji, tunjangan hari raya, bonus dan uang lembur dan premi JKK dan JKM. Semuanya dihitung, diinput di penghasilan bruto. Selanjutnya ada tarif efektif bulanan kategori A. Kalau tarif atau yang biasa disebut TER ini kalian bisa cari di website ditjenpajak.go.id. Nah, di situ ada tabel TER. Di situ ada kategori A, B, dan C. Karena si Tuan A itu dia K0, jadi dia itu masuknya ke kategori A. Jadi di tabelnya itu nanti kalian bisa cari, dan 40 juta ini dia tarifnya sebesar 16%. Pokoknya itu tinggal kalian sesuaikan sama dengan
tabel tersebut. Dan selanjutnya, PPh pasal 21 itu adalah hasil dari penghasilan bruto dikali dengan tarif efektif bulanan. Selanjutnya ini ada masa pajak terakhir, karena tadi itu yang tarif TER hanya sampai dengan bulan Desember. Ini kita menghitung untuk bulan Desembernya. Penghasilan bruto setahun yang seperti tadi kita udah hitung yaitu sebesar Rp588.440.000. Selanjutnya ada pengurangan yaitu biaya jabatan setahun yang maksimalnya yaitu Rp6 juta. Jadi itu biaya jabatannya dihitung dengan cara 5% dikali dengan penghasilan bruto. Tetapi karena maksimalnya hanya Rp6 juta, jadi ditulisnya hanya Rp6 juta. Dan selanjutnya ada iuran pensiun sebesar Rp150.000 yang dikali 12, yaitu hasilnya Rp1.800.000. Dan zakat itu 12 dikali Rp350.000, hasilnya yaitu Rp4.200.000. Dan pengurangan ini hasilnya itu dijumlah, makanya itu dia dapat di Rp12 juta itu. Nah, dari bruto setahun yang sebesar 588 juta itu dikurang dengan pengurang, jadi hasilnya 576.440.000. Itu adalah penghasilan neto setahunnya. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak setahun. Untuk wajib pajak sendirinya itu sebesar Rp54 juta. Selanjutnya karena dia sudah menikah, jadi dia mendapatkan tambahan untuk menikah yaitu sebesar Rp4.500.000. Itu di total menjadi hasilnya Rp58.500.000. Dari neto setahun dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak setahun, itu jadinya Rp517.940.000. Itu adalah penghasilan kena pajak setahun. Selanjutnya kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun. Jadi yang pertama itu 5% dikali Rp60 juta, hasilnya Rp3 juta. Kenapa bisa 60 juta? Karena 60 juta itu adalah batas akhir, batas tertingginya atau nominal terbesarnya Rp60 juta untuk yang 5%. Kalau misalnya lebih dari 60 juta, seperti kita kan penghasilan kena pajaknya sebesar 517 juta nih. Jadi berarti kan tandanya lebih dong. Berarti jadinya kita lanjut ke 15% dikali Rp190 juta. Nah, sama kalau yang 15% itu dia nominal terbesarnya itu sebesar Rp190 juta. Dan kalau misalnya itu masih lebih juga, jadinya kita langsung nambah ke 25% dikali sisa dari 60 ditambah dengan 190. Habis itu dikurang dengan penghasilan kena pajak setahunnya, yaitu hasilnya sebesar Rp267.940.000, yaitu hasilnya Rp66.985.000. Itu semuanya di total menjadi sebesar Rp98.485.000. Selanjutnya kita akan menghitung yang bulan Desembernya. Pajak penghasilan pasal 21 yang tadi potong sampai dalam bulan November 2024 yang sudah kita hitung di tabel berikutnya itu kan sebesar Rp80.709.600. Itu dikurang dengan PPh pasal 21 terutang setahunnya yang bulan Desember ini. Jadi dikurang yang hasilnya menjadi Rp17.775.400. Itu adalah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024. Oke, sudah sedikit ada gambaran lah ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua itu contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Oh, ini beda sama yang soal sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan dia dari awal tahun, tapi ini dari pertengahan tahun. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Tuan B mulai bekerja di PTY pada tanggal 1 September 2024. Tuan B status tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau yang bisa disebut TK0. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PTY sebesar Rp125.000 per bulan selama tahun 2024. Penghitungan PPh pasal 21 Tuan B sebagai berikut. Nah, yang di sini itu perhitungan seperti yang tadi, yang setiap masa pajak, tetapi bedanya
dia mulainya dari bulan September karena dia mulainya pada pertengahan tahun. Jadi penghasilan brutonya input sebesar 17.500.000 yang gaji bulanan dia. Terus tarif TER-nya kategori A karena kalau misalnya TK 0 itu termasuk ke tarif TER yang kategori A juga. Tadi PPh pasal 21-nya sebesar Rp1.400.000 itu hasil dari Rp17.500.000 dikali dengan 8%, hasilnya Rp1.400.000. Oke, selanjutnya kita menghitung masa pajak terakhirnya. Penghasilan bruto setahun sebesar Rp70 juta. Itu yang dihitung dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya pengurang biaya jabatan setahun. Sama seperti tadi, hitungannya itu rumusnya 5% dikali dengan brutonya. Karena dia per bulannya maksimalnya Rp500.000, jadi dihitungnya cuman hasilnya jadi menjadi Rp2 juta karena dikali 4, soalnya dia baru bekerja selama 4 bulan. Selanjutnya ada iuran pensiun. Iuran pensiun itu 4 dikali Rp125.000 dengan total Rp500.000. Jadi total dari pengurang itu sebesar Rp2.500.000. Nah, untuk menghitung neto setahunnya, kita harus bruto setahunnya dikurang dengan pengurang. Jadi totalnya sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak setahun. Untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp54 juta. Karena dia belum menikah, jadi tidak ada tambahan lain. Apalagi dia tidak punya tanggungan, makanya dia cuman ditulisnya untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp13.500.000 dapat dari neto setahun dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 5% dikali Rp13.500.000 karena dia belum lebih dari Rp60 juta, maka dia dihitungnya seperti yang sudah kita hitung, yaitu sebesar Rp13.500.000. Itu hasilnya Rp3 juta. Oke, selanjutnya pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024 seperti yang tadi kita udah hitung di slide sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.200.000. dan ini dikurang dari PKP-nya sama dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024. Hasilnya Rp1.200.000, tapi dia itu lebih potong pajak penghasilan pasal 21-nya yang pada bulan Desember. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Oh, berarti dia itu kasusnya berhenti bekerja. Jadi Tuan D mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau yang biasa disebut dengan TK 0. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PTW selama tahun 2024. Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp18.350.000 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PTW sebesar Rp150.000 per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh pasal 21 Tuan D sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini tabel setiap masa pajaknya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, tapi ini bedanya hanya sampai bulan Agustus karena dia sudah berhenti bekerja pada tahun berjalan, yaitu lebih tepatnya pada saat bulan Agustus. Jadi sama seperti yang tadi, penghasilan brutonya gajinya kita input sebesar Rp18.350.000. Yang tarif TER-nya itu sebesar 8% dan PPh pasal 21-nya itu Rp1.468.000 yang dimana dia itu didapatkan dari penghasilan bruto dikali dengan tarif TER. Jadi biasanya per bulannya mendapatkan PPh pasal 21 sebesar Rp1.468.000.
Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini kita menghitung masa pajak terakhir untuk bulan Desember. Penghasilan bruto setahunnya dia mendapatkan sebesar Rp146.800.000. Biaya jabatan setahunnya ini pengurang ya guys. Selanjutnya biaya jabatan setahunnya itu 5% dikali Rp146.800.000. Tetapi karena dia bekerja cuman 8 bulan, jadi 8 dikali Rp500.000, jadi totalnya itu sebesar Rp4.000.000. Selanjutnya ada iuran pensiun, yaitu 8 dikali Rp150.000 dengan hasil Rp1.200.000, dengan total pengurang itu sebesar Rp5.200.000. Nah, hasil neto setahunnya sebesar Rp141.600.000, yaitu sama kayak tadi ya. Jadi penghasilan bruto dikurang dengan pengurang, hasilnya jadinya itu penghasilan neto setahun. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak setahun. Karena dia TK 0, jadi untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp54 juta. Karena kita tadi sudah menghitung hanya sampai bulan Agustus, jadi penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024 itu sebesar Rp87.600.000. Itu sama seperti total yang tadi kita hitung di slide sebelumnya. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024. 5% dikali Rp60 juta dengan hasil Rp3 juta. Selanjutnya 15% dikali Rp27.600.000 dengan hasil Rp4.140.000. Ini PP pasal 21 nya terutangnya dijumlah, jadi totalnya sebesar Rp7.140.000. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024, yaitu yang sebesar Rp10.276.000 yang kita hitung di slide sebelumnya, itu dikurang sama PPh pasal 21 terutang yang sampai bulan Agustus. Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang lebih potongnya itu sebesar Rp3.136.000. Oke, yes. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus pegawai tidak tetap. Ini soal pertama. Jadi contoh perhitungan PPh 21 upah tenaga kerja lepas harian tidak tetap. Ini rumusnya guys, jangan lupa dicatat. Jadi PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 dikali buka kurung penghasilan bruto dikurang PTKP harian tutup kurung. Jadi soalnya seperti ini. Tuan A bekerja sebagai tenaga lepas dengan upah harian sebesar Rp500.000 dan bekerja selama 20 hari dalam sebulan. Tuan A belum menikah, berarti dia itu bisa disimpulkan TK 0 ya guys ya. Jadi PTKP-nya itu sebesar Rp54 juta per tahun. Penghasilan brutonya sebulan 20 dikali Rp500.000 dengan nas total Rp10 juta. PTKP hariannya Rp54 juta dikali 360 atau setahun, yaitu sebesar Rp150.000. PTKP sebulan 20 dikali 150.000, yaitu besar Rp3 juta. PKP-nya Rp10 juta dikurang Rp3 juta sama dengan Rp7 juta. Nah, ini kita masuk ke rumusnya guys. Jadi PPh 21 sama dengan 5% dikali Rp7.500.000 dikali Rp7 juta, jadi hasilnya itu Rp350.000. Begitu guys untuk soal yang pertama.
Oke, kita lanjut ya, yang kedua. Nah, kalau yang ini tuh penghasilan dengan jumlah kurang dari 2.500.000 rupiah sehari. Jadi Tuan L bekerja pada PTO pada bulan Juni 2024. Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000, sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp4.500.000 dibagi 10. Sama itu dibagi 10 itu dari masa pekerjaan perakitan bingkai foto, yaitu kan sebesar selama 10 hari. Jadi dibagi 10. Jadi hasilnya yaitu Rp450.000. Jadi kita hitung penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian, yaitu 0% dikali 450.000. Jadi hasilnya 0. Dia tidak dikenakan PPh pasal 21. Itu guys. Dengan catatan PTO tidak memotong pajak penghasilan pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat sebut bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan L, atau yang bisa disebut sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan satu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Jadi begitu guys untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, kalau yang soal ketiga itu penghasilan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000 sehari. Jadi Tuan M bekerja pada PTN. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah net TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3 juta rupiah. Jadi penghitungan pasal PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh sama dengan 5% dikali 50% dikali Rp3 juta. Jadinya hasilnya yaitu sebesar Rp75.000. Jadi begitu guys untuk soal yang ketiga. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Berarti kita ke studi kasus yang terakhir atau yang ketiga, yaitu studi kasus yang bukan pegawai. Oke. Jadi yang untuk contoh soal pertama yaitu contoh hitung yang bukan pegawai. Jadi Tuan A sebagai akuntan publik yang mendapatkan proyek untuk mengaudit keuangan PT Triple G atau GGG dan mendapatkan imbalan sebesar Rp350 juta, sehingga perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan A tersebut sebesar. Yang pertama kita harus menghitung dasar pengenaan atau pemotongan. Jadi pasal 17 UU PPh dikali buka kurung 50% dikali penghasilan bruto tutup kurung. Pasal 17 dikali 50% dikali Rp350 juta. Jadi pasal 17 dikali Rp175 juta. Oke, selanjutnya ke PPh, ke besar PPh pasal 21 nya, yaitu 5% dikali Rp60 juta dengan hasil Rp3.000. Selanjutnya 15% dikali Rp115 juta sama dengan Rp17.250.000. Selanjutnya 3 juta ditambah Rp17.250.000 hasilnya
20.250.000 rupiah. Jadi total, jadi hasilnya itu jadi PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan A tersebut sebesar 20.250.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke slide ke yang berikutnya. Contoh penghitungan pajak atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi, Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar 400 juta rupiah. Oke, selanjutnya penghitungan PPh pasal 21. Jadi dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar 50% dikali 400 juta rupiah dengan hasil sebesar 200 juta ribu rupiah. Selanjutnya penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh sebagai berikut. 5% dikali 60 juta rupiah. Habis itu 15% dikali 140 juta rupiah. Nanti yaitu semua dikali yang di dalam kurung, terus itu ditambah hasilnya. Di hasil totalnya itu sebesar 24.000.000 rupiah. Jadi begitu guys. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini jadi Tuan G berprofesi sebagai pengacara di kantor advokat Triple A atau AAA dengan perjanjian setiap jasa konsultasi hukum yang dibayarkan oleh pengguna jasanya akan dipotong sebesar 10% oleh pihak kantor advokat Triple A sebagai bagian penghasilan kantor advokat tersebut. Kemudian 80% dari jasa konsultasi hukum yang dibayarkan pengguna jasa tersebut akan dibayarkan pada Tuan G setiap akhir bulan. Selama 2025, rincian jasa konsultasi hukum yang dibayarkan oleh klien dari pemberian jasa Tuan G di kantor advokat Triple A sebagai berikut. Oke, ini hitungan penghasilan bruto selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Itu ada rincian pembayaran oleh klien dari jasa konsultasi hukum tersebut. Maka besar pemotongan PPh pasal 21 dan penghasilan yang diperoleh Tuan G dari jasa konsultasi hukum di kantor advokat Triple A sebagai berikut. Menghitung dasar pemotongan PPh pasal 21 dengan cara penghasilan bruto dikali 50%. Selanjutnya dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh terkecil, yakni 5%. Oke, kita ke selanjutnya ya guys. Jadi ini merupakan rincian pembayaran yang telah kita sebutkan tadi. Ini bulan Januari dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung dasar pemotongan atau DPP PPh 21, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikali 50% dengan hasil 17.500.000 rupiah. Dan dari pasal 17 yang paling terkecil yaitu 5%. Selanjutnya yaitu kita menghitung PPh pasal 21 terutangnya, yaitu dengan cara DPP PPh 21 dikali dengan tarif pasal 17. Berarti yang 17.500.000 dikali dengan 5%. Hasilnya 875.000 rupiah. Jadi semuanya dari Januari sampai bulan Desember itu dihitung sama yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, semuanya dihitung sampai bulan Desember. Jadi total akhirnya yaitu sebesar 11.675.000 rupiah. Oke.
Oke, sebelumnya saya berterima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas dan aplikatif mengenai PPh pasal 21 dan 26 dalam berbagai situasi pekerjaan. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video edukatif lainnya dari saya. Kalau kamu punya pertanyaan atau pendapat, langsung tulis di komentar ya. See you!